Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita bisa bertatap maya pada malam hari ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Dewi Nurul Hasni sebagai moderator diskusi kita pada malam hari ini tentunya dengan tema pendidikan era digital, mengenal berbagai aplikasi pembelajaran yang berkualitas, implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya saya serahkan kepada Bunda Ati. Terima kasih Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua dari Sabang sampai Merauke. Izinkan saya mendampingi Bapak Ibu guru hebat ya, teman-teman saya satu profesi dengan saya sebagai guru. Insya Allah kita bisa mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari pelatihan ini. Saya biasa dipanggil Bunda Ati. Saya mengajar betul seperti yang dikatakan Bu Dewi. Saya ngajar di SDN Bukit Duri 05. Saat ini saya sedang mengajar di kelas 5. Kali ini saya akan mencoba, sebenarnya aplikasi ini memang setingkat dengan semacam e-book ya. Selamat datang di pelatihan pembelajaran kreatif dan inovatif bersama saya. Dan inilah pembuatan buku digital dengan menggunakan aplikasi Book Creator. Ya, ini aplikasinya sangat-sangat mudah. Jadi saya kasih tahu dulu sekali lagi aplikasinya bisa di-download ya di PC atau di laptop Bapak Ibu. Kemudian bisa juga lewat online ya menggunakannya dan tidak berbayar. Namanya Book Creator itu tidak berbayar ya. Karena saya menggunakannya itu dari tahun 2019 sampai sekarang itu tidak berbayar. Memang kelemahannya hanya satu di sini, yaitu dia tidak bisa digunakan, dimainkan untuk di HP ya. Di smartphone itu nggak bisa. Berbeda dengan penggunaan flipbook HTML5, kemudian flipbook HTML, kemudian flipbook profesional itu bisa digunakan di HP ya, bisa bermainnya kita di HP, bisa mendesainnya itu di HP. Tapi kalau ini itu tidak bisa digunakan, hanya bisa digunakan di browser. Oke, tujuan pelatihan. Nah, biar teman-teman tidak kemana-mana, berpikirnya nih paling sekedar mencari sertifikat ya gitu. Enggak juga gitu ya. Tujuannya kita, makanya dari awal saya tekankan kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan tujuannya kita ini agar Bapak Ibu saya giring dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan kreatif. Itu sasaran saya. Ya syukur-syukur insya Allah pembelajaran ini memang diamalkan gitu, karena balik lagi ke kita gitu. Kalau misalkan kita belajar tapi kalau nggak diamalkan ya percuma, pasti lupa ya. Sementara anak-anak murid kita pengen banget gurunya itu kreatif, pengen banget gurunya itu ada sesuatu yang ada perubahan gitu ya dalam belajar, tidak melulu itu aja, tidak melulu nulis di kertas atau tidak melulu menulis di papan tulis gitu. Jadi ada satu tampilan yang bisa memberikan wawasan ya kepada anak untuk berpikir kreatif, untuk berpikir kritis, untuk berpikir mencari ide-ide yang memang keterbaharuan seperti itu. Nah, di sini definisi dari Book Creator itu sendiri adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk memungkinkan pengguna membuat buku digital interaktif. Bisa nggak nanti setelah dibuatnya di laptop, kemudian linknya dikirim ke HP? Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Itu jadi kita buatnya hanya bisa di laptop ya. Saya tekankan sekali lagi, kita desainnya hanya bisanya di laptop. Tetapi kalau sudah desainnya sudah selesai, sudah final, maka linknya bisa kita lempar ke anak didik kita. Nah, apa membuat Book Creator? Katanya pertama pastikan nih jaringan internet bagus. Ya, jaringan internet bagus karena kita menggunakan data seluler ya.
Sekalipun aplikasinya itu di-download, tapi kalau kita mau mengambil gambar-gambar dari internet, maka otomatis kita menggunakan jaringan internet ya. Kecuali kalau Bapak Ibu guru hebat ini mempunyai gambar-gambar yang memang sudah digambar gitu ya. Jadi sudah dikumpulkan gambar-gambar, baru bisa, nggak usah menggunakan jaringan internet juga nggak apa-apa gitu. Tapi lebih safety karena pada saat nanti selesai harus diunggahkan ya. Nah, harus diunggah untuk mengambil link dari book creator itu, maka pastikan jaringan internetnya bagus dan tidak banyak ya. Sekali lagi tidak banyak untuk pulsanya. Kemudian yang kedua buat konsep materi. Boleh materinya buat di Canva boleh atau di PowerPoint boleh. Tapi bisa nggak kalau misalkan materinya buatnya di langsung di book creator? Bisa juga. Jadi balik lagi tergantung kreativitas kita gitu. Mau dibuat di Canva terlebih dahulu atau mau langsung gitu. Bebas aja gitu. Yang ketiga, buka aplikasi book creator di Chrome. Ya, nanti kita coba praktik. Kemudian lakukan sign up jika memang belum mendaftar. Ya, gampang kok daftarnya, nggak usah pakai ID belajar itu nggak usah. Ya, misalkan boleh nggak pakai Gmailnya ID belajar? Boleh. Boleh nggak membukanya atau mendaftarnya nggak usah pakai ID belajar? Boleh, bebas aja. Ya, boleh pada saat mendaftar kita ini nggak perlu surat keterangan ngajar, nggak usah. Ya, kalau di ID belajar kalau mau gratis ya itu kan pakai surat keterangan ngajar, SK ngajar dan sebagainya. Kalau ini nggak usah. Makanya saya tadi katakan tidak ribet daftarnya. Ya, tinggal mengklik Google, kemudian mana nih yang mau dipakai linknya, emailnya gitu. Kemudian siapkan materi akan ditulis di aplikasi tersebut. Ya, sudah pasti ya. Jadi materinya, misalkan materinya itu Bapak Ibu juga harus sudah sudah menyiapkan ya. Jadi kita pada saat kita sudah menyiapkan ya langsung di kopas-kopas aja itu lebih cepat gitu. Atau bisa nggak karena buru-buru nih kita ngambil materi di internet, kita kopas, kita tempel bisa aja gitu. Nah, pokoknya is okay apapun ya karena kita ini tuntutan guru itu biasanya banyak ya, jadinya kalau untuk menyiapkan materi yang detail itu kan agak-agak perlu waktu. Ini nggak perlu waktu. Pokoknya begitu materinya tentang, misalkan materinya tentang magnet gitu ya. Nah, udah cari aja tentang materi magnet di internet. Kemudian Bapak Ibu hebat tinggal kopas-kopas aja. Gitu.